Semangat pagi. Semangat harus pagi Pak. Jawabnya pagi, luar biasa. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Keren, Gombel Banten. Baik, sebelum kami memaparkan hasil kerja kami, diskusi kami tadi di kelompok Kelana Bestari, Jos. Ada apa ya? Energizer katanya. Karena kita ada di Banten, ya provinsi Banten, meskipun di sini tidak semuanya orang Sunda, tapi bolehlah nanti tebak-tebakan gitu kalau istilah Sunda teh tata rucingan, ya. Yang akan disampaikan oleh Ibu Lestari yang cantik. Silakan Bu Lestari. Terima kasih Bu Wawat yang cantik. Jadi kami kelompok cantik-cantik memangnya. Bapak Ibu, saya punya tebak-tebakan nih. Ini tata rucingan itu tradisi lisan khas Jawa Barat ya. Kita lama kan di Rangkul Jawa Barat. Mungkin udah lama, terus udah langka sepertinya. Dan ini bisa diterapkan, ya diterapkan di rumah kita masing-masing ke anak-anak. Siapa tahu terinspirasi. Udah siap Bapak Ibu? Tata rucingan dari saya. Nanti ada bonus Pak kalau ketebak, Bu, kalau ketebak. Bisa foto bareng kami. Oke, tata rucingan pertama nih. Nyantek dikit. Indungna diusapan. Indungna diusapan tuh. Ya. Anak-anaknya ditincakan. Ayo. Siap apa Pak? Tangga. Ayo sih, tangga kita pakai. Oke. Bisa foto bareng nanti. Ketahuan berarti Bapak generasi old ya. Oke, selanjutnya nih. Yang kedua. Bahasa Indonesia ya. Pasti Bapak pernah makan, Bapak Ibu juga pernah makan. Cluenya deh makanan. Cluenya makanan. Budak dugul, loba kutu, nah sok ya. Ini yang nebak bapak-bapak kan? Apa Pak? Onde. Bisa menebak pikiran Bapak Ibu. Tapi harus percaya ya, harus ya. Siapa yang mau ditebak Bu? Udah siap Bapak Ibu? Oke. Bayangkan Bapak Ibu angka 1 sampai 10. Sudah? Sudah kawan? Oke, sudah ya. Kemudian pilih satu angka. Ayo sudah? Sudah belum? Sudah ya. Oh, nanti kita kemudian sekarang tambahkan 2, kalikan 2, kurangkan 2, ya, bagi 2. Udah hasilnya. Sekarang hasil terakhir kurangkan dengan angka yang Bapak Ibu pilih tadi yang pertama. Oke, saya bisa nebak nih semua di pikiran Bapak Ibu semua nih. Mariza. 1. Betul salah? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan yang meriah dan sekali lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih 7 modal atau aset yang sudah kami diskusikan. Yang pertama mengenai modal manusia. Kita bagi menjadi 2. Ada yang dari sekolah dengan dari daerah. Yang pertama yang dari sekolah, tentu saja ada peserta didik, murid, kepala sekolah, guru, staf kependidikan, komite, masyarakat sekolah, dan juga pengawas. Lalu yang dari daerahnya ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, BNN, BPNP, PGRI, DUDI atau dunia usaha dan industri kemitraan. Lalu yang selanjutnya itu ada sosial, modal sosial. Yang pertama yang dari lingkup sekolahnya ada tata tertib pasti sebagai ancang-ancang ya, sebagai sebagai aturannya. Lalu visi misi, sekolahnya akan dibawa kemana nih, seperti itu. Lalu keyakinan kelas atau dulu peraturan kelas ya. Selanjutnya ada kurikulum, RT dan RW. Lalu daerahnya ada Karang Taruna, pengurus keagamaan, komunitas belajar, dan DLH. Selanjutnya modal fisik dari sekolah dan daerah. Yang pertama pasti
pastinya ada sarana dan prasarana ya Pak, Bu. Ada lapangan, ruang kelas, perpustakaan, musola, pojok baca, UKS, greenhouse, aula, lab komputer, lab IPA, lab bahasa, taman obat sekolah, parkir, kolam ikan, dan sebagainya. Lalu daerahnya ada perpustakaan daerah. Kalau di Kota Serang itu ada perpustakaan daerah Provinsi Banten. Lalu ada museum. Pastinya di Kota Serang juga ada Museum Banten Lama. Oh, di Lebak juga ada Museum Bank, PLN, jaringan internet, dan akses jalan. Yang keempat itu tentang modal lingkungan atau alam. Yang sekolah yang pertama ada kolam ikan, kebun sekolah, ada tos lagi hidroponik. Mungkin yang lahannya terbatas bisa memanfaatkannya. Lalu daerah ada sungai, geopark itu ada di Lebak ya Bu ya. Lalu taman kota ada di Tangerang, ada di Serang juga ada, danau di Tangsel juga ada, dan Setu. Yang kelima modal finansial. Wah ini yang paling banyak yang dari sekolah ada bos reguler, bos kinerja, bos daerah, bos afirmasi. Ibu Bu Kipti pernah mendapatkan. Lalu ada kantin, koperasi, dan kemitraan. Daerahnya pasti ada APBD, APBN, CSR atau beasiswa, PIP. Kalau di Tangsel katanya ada di Kota Tangerang ada Tangerang Cerdas. Lalu yang keenam itu modal politik. Dari sekolahnya gugus sekolah, K3S, FKKS. Daerahnya ada di Dewan Pendidikan, DPRD atau DPR RI Komisi 10. Lalu ada partai politiknya, ada Perda, LSM, dan Polsek. Dan yang terakhir itu ada modal keagamaan atau budaya. Yang dari sekolahnya ada komunitas adat, komunitas budaya, paguyuban orang tua, ekstrakurikuler, di mana anak bisa mengeksplor. Contohnya ada marawis, rohis, pramuka, kir, dan sebagainya. Lalu pengurus sekolah. Dan terakhir itu daerah, ada DKM, ada MI, komunitas keagamaan, dan komunitas adat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai identifikasi 7 modal atau aset. Perpustakaan yang pernah ada di sekolah kami perpustakaan sudah otomasi. Jadi perpustakaan di sekolah saya itu sudah otomasi perpustakaan. Jadi sudah seperti kayak di perpustakaan nasional. Jadi ada barcode-nya, jadi ada buku tamunya, ada opaknya, jadi ada online katalognya udah online. Jadi semua sudah itu berlatar belakang begini Bapak Ibu. Pernah waktu kita penilaian di SM itu perpustakaannya jadi pertemuan, katanya kita perpustakaannya jelek, udah bolong-bolong, kalah sama SD ya. Kemudian saya waktu itu jadi tim GSM, kemudian saya menghadap ke kepala sekolah, Bu, perpustakaan saya pegang gitu ya. Kemudian saya tujuan pertama mau ambil perpustakaan itu gini, anak-anak senang dulu ke perpustakaan. Biasanya yang saya lihat tuh anak-anak ke perpustakaan cuman pinjam buku, pinjam kamus, ya seperti itu saya lihat. Mas saya pengen gini, anak-anak senang ke perpustakaan dulu, mungkin setelah senang dia akan membaca. Ternyata betul. Kemudian saya upgrade perpustakaannya jadi instagramable. Jadi saya tujuan gitu, ya saya kasih gambar-gambar mural gitu ya, mural yang lagi hit waktu itu ya. Ada sayap, kemudian ada balon, kemudian rak-raknya itu rak lama, tapi saya upgrade sama warna-warni semuanya, buku-bukunya. Kemudian saya ikut pelatihan di Kemendikbud untuk otomasi perpustakaan, saya ikut, kemudian saya terapkan di sekolah. Jadi udah pakai komputer, jadi kartu pelajarnya itu bisa double fungsi. Jadi bisa jadi kartu pelajar, bisa jadi buku tamu, jadi buku pengunjung. Jadi anak datang, di scan, jadi langsung masuk buku tamu. Kemudian dia bisa langsung ke opaknya, online katalognya. Dia mencari, misalnya buku fiksi, Marim Kondang, dia langsung terima nomen. Nanti sudah ada, di rak ini, rak nomor 7 gitu. Di buku fiksi
sudah ada. Jadi online semua. Kemudian kalau mereka mau minjam, itu langsung udah sirkulasinya sudah. Jadi kita bisa buku minjamnya, pengembaliannya juga udah pakai ini semua, barcode semuanya. Seperti itu. Jadi ternyata betul pertama anak-anak itu datang itu hanya berfoto-foto Bapak Ibu ya, foto-foto dulu gitu ya. Tapi lama-lama mereka melipir ke arah gitu, arahnya seabdul semua ini ke arah, lama-lama lihat ya, lama-lama jadi penuh membaca mereka. Lama-lama pada gelasaran di karpet gitu pada baca. Jadi itu pengembangan program perpustakaan minat baca di sekolah saya ya. Literasi ya Bu ya. Iya. Dan alhamdulillah selaras nih dengan Bu Kiti, saya juga di sekolah sedang mengembangkan digital library. Jadi hampir ya, digitalnya juga kita sudah ada. Jadi tiap pojok baca saya buat kasih digital library-nya. Nah, jadi cantelkan di pojok-pojok baca. Jadi anak tinggal scan ya. Kalau mereka kan pada bawa HP ya. Kalau hari Senin itu kan ada literasi di saya. Jam pertama itu literasi dulu 30 menit. Itu mereka kalau nggak bawa buku bisa scan barcode-nya. Iya, betul. Jadi pengelolaannya kita langsung secara digital lagi ya. Dan ada tambahan dari Ibu Mangga. Baik, terima kasih izin sharing terkait modal. Mungkin ini satu kegiatan. Jadi kita bisa menerapkan ini tanpa, tapi tidak ada di finansial. Nah, justru karena tidak ada finansial dari daerah atau dari pos, gitu ya. Tapi juga tidak bisa memungut biaya, maka dengan mengadakan kegiatan besar kita justru bisa menggandeng sekitar dengan cara membuat proposal, kemudian menyediakan untuk minta sponsorship. Dan ini pernah berhasil, dan kemarin juga ketika kegiatan bulan bahasa ini luar biasa apresiasi masyarakat, orang tua, kemudian warga sekitar untuk ikut berpartisipasi juga kegiatan Haornas. Jadi memang betul ketika kita bisa mensiasati, kemudian bisa melihat peluang dari semua yang ada di sekitar sekolah, itu juga bisa memunculkan kreativitas, kemudian juga bisa terselenggaranya suatu kegiatan. Dari kegiatan bulan bahasa kita bisa mencetak buku juga Bapak. Luar biasa kreativitas anak-anak. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Jadi kita buat beberapa event kegiatan. Salah satunya membuat cerpen. Kita kumpulkan semua. Kita lombakan, kita kumpulkan dan dijadikan buku puisi, cerpen, kemudian pidato dilombakan. Jadi antar peserta didik. Termasuk pojok literasi. Itu juga luar biasa. Ternyata kreativitas peserta didik kita sebagai salah satu modal manusia ini jika dieksplorasi dengan tepat itu sangat luar biasa. Jadi yuk kita kembangkan sekolah kita dengan kondisi yang ada saat ini tanpa harus berkeluh kesah. Betul. Dengan keadaan yang minim mungkin ya. Sekian. Dan itu pada kurikulum Merdeka kita tidak lagi berorientasi dari masalah, tetapi ke hal yang positif. Potensi peluang mana yang akan kita lencitkan sehingga kita menjadi yang terbaik. Demikian dari kelompok Lana Besari. Oh iya, ada tambahan lagi. Meskipun udah ada MRT, tapi karena kita masa peralihan dari PJJ ke Luring ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu beradaptasi. Salah satunya adalah di modal sosial. Saya sudah 2 kali mengadakan kerjasama dengan museum di Jakarta, itu Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, untuk mengadakan virtual tour. Itu kita cukup sederhana, hanya mengajukan surat permohonan untuk mengadakan virtual tour. Jadi secara virtual, itu secara daring, hanya butuh 1 lab komputer, 1 unit laptop, kita bisa nobar gitu. Dan anak-anak tanpa harus ke Jakarta, tanpa harus mengeluarkan uang, mereka bisa tahu, oh ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi, oh ini Museum Kebangkitan Nasional, seperti itu. Dan itu menyenangkan dan menurut mereka keren Bu, ini pengalaman belajar yang mungkin paling murah. Kalau harus ke Jakarta, mereka harus pikir 2 kali lagi, apalagi tingkat ekonomi mereka juga
tidak semuanya mumpuni. Terima kasih, demikian. Dan ini yang sangat luar biasa, kami berkolaborasi dari Kabupaten Tangerang, dari Lebak, dari Tangsel, Kota Serang, dan Kota Tangerang. Kelana Besari, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.